kami ada di dalam ibadah pada pagi menjelang siang ini. Bapak urapilah kami semua, sehingga mulai dari paling depan sampai kami semua yang ada di atas mimbar ini, terlebih hamba-Mu, mendapat urapan-Mu. Biarlah Bapa Engkau yang berkata-kata, sehingga semua firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Bapa, kami percaya, kami membuka mimbar ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan menjaga seluruh tubuh kami, tubuh jiwa roh kami, sehingga kami pantas menghormati Engkau. Berbicaralah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, saudara-saudara. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta Lina Sabrina. Saya dari GSKI Rehoboth Pusat Kelapa Gading. Terima kasih Ibu Gembala Pak Gembala untuk waktu yang diberikan. Baik, pada pagi ini saya ingin membahas tentang siapakah kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Mungkin rasanya gampang sekali ya bahwa mengatakan bahwa siapa sih kita di depan Tuhan. Ya, kita mungkin bilang kita orang Kristen, ya pastilah hambanya, siapa kita pengikutnya, begitu ya. Saya ingin saudara-saudara mungkin mengingat ada satu firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan Yesus memanggil Petrus sebagai orang yang, ini saya mengucap syukur ya Bu, Pak. Kenapa khotbah saya yang sudah saya persiapkan kok hilang? Tapi oke lah, semua itu pasti baik ya. Saya seperti, wah ini kenapa? Berarti Tuhan bilang bicara yang lain. Tumpahkan isi hatiku. Amin. Amin. Tentu kita mengingat bahwa Petrus pernah disebut sebagai iblis oleh Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus mau disalib, Petrus dengan cintanya mengatakan, jangan, engkau gak boleh ke sana. Tapi apa jawaban Tuhan Yesus? Engkau iblis, karena engkau tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan. Engkau hanya memikirkan apa yang manusia pikirkan. Nah, pagi ini judul khotbahnya adalah siapakah kita di hadapan. Jangan-jangan sekalipun kita sudah Kristen lama, seperti saya sudah 63 tahun. Berarti 63 tahun saya beragama Kristen ya. Karena agama saya adalah agama turun-temurun. Begitu. Tapi jangan-jangan ya, saya masih dikategorikan iblis. Mungkin saudara tidak senang dengan statement saya ini. Tetapi kenapa Rasul Petrus, rasul yang begitu besar, rasul yang begitu sering disebut, paling banyak disebut dalam perjanjian baru ya. Ya, rasul ada 12 ya Pak Bu, murid-murid Tuhan Yesus khususnya. Nama Petrus paling sering disebutkan dalam perjanjian baru. Rasul ini sampai disebut iblis. Kalau dipikir kejam banget Tuhan Yesus, mau bilang yang lain kayak yang lebih sopan. Tuhan Yesus menghardik bilang iblis. Ternyata hanya karena ya mungkin untuk kita sih biasa saja. Kita bilang kan nggak sengaja, atau kita bilang ya Petrus kan baik melarang Tuhan Yesus menuju Yerusalem, jangan ke Bethlehem nanti disalib. Tapi ternyata Pak, Bu, saudara-saudara yang kasihi, ketika saudara tidak memikirkan apa yang dipikirkan Bapa di sorga, kita dikategorikan iblis. Kita terlalu memikirkan hal-hal yang menyenangkan hati manusia, bahkan yang normal, yang seringkali kita pikir, ya mikir yang pantas aja lah, jangan mikir yang aneh-aneh, begitu ya. Oh ya, kebetulan saya kalau diundang di kantor-kantor saya dipanggil P3K. P3K kirain kotak itu ya, kotak apa tuh yang ada luka-luka gitu hijau. Tapi saya ternyata pendeta, P keduanya pokok, P ketiganya pembicaraannya, K-nya
Saya paling senang Pak Bu ngomong kematian. Nggak apa-apa, yang nggak senang, saya bilang jangan hanya bisa angkat tangan, tapi monggo angkat kaki. Artinya kalau nggak suka, artinya begini Pak Bu, karena kematian itu sesuatu yang amat sangat pasti dalam hidup kita. Lalu mengapa untuk yang amat sangat pasti kita tidak mulai memikirkannya, mulai merenungkannya, mulai mempersiapkannya? Saudara bisnis, ibu, bapak mempersiapkan ini. Oh besok ada ibadah, oh besok ada doa malam. Semua ada persiapan. Lalu mengapa untuk satu hal yang sangat penting? Jangan seperti Petrus, ketika tahu ada kematian di depannya, dia larang. Dia tidak mengerti selama 3,5 tahun bersama Tuhan Yesus. Dia tidak mengerti tujuan inti Tuhan Yesus ada di muka bumi. Saudara, mungkin saudara sering sekali berpikir Tuhan Yesus prioritas hidup, betul? Ada yang setuju dengan kata-kata saya? Boleh katakan kalau setuju. Yesus prioritas hidupku. Amin. Setuju? Boleh katakan Yesus prioritas hidupku. Amin. Amin. Tapi pagi ini saya mau sanggah lagi. Enggak cukup kalau beliau hanya prioritas. Seharusnya beliau menjadi the only one, satu-satunya dalam hidup saya. Amin. Yesus satu-satunya dalam hidupku. Sehingga saudara, bapak, ibu pantas dengan yakin menjawab. Tadi saya bertanya, siapakah kita di hadapan? Kalau saudara menempatkan Yesus sebagai satu-satunya, maka kita dengan yakin bisa menjawab. Di hadapannya, aku pun satu-satunya. Kita balik. Karena kalau sering kita mengatakan Yesus engkau baik, tadi lagunya semua kata-katanya menyanjung, menyatakan engkau baik, engkau sangat baik, engkau hebat, engkau mulia, engkau kasih. Tapi mau nggak kita sama-sama membalik fakta ini untuk diri kita? Apakah kita baik di hadapan Tuhan? Apakah kita sungguh mulia di hadapan Tuhan? Apa kita sungguh menyenangkan hatinya? Kalau Tuhan baik, itu amat sangat biasa. Kalau Tuhan penuh kasih, itu amat sangat biasa. Tetapi pagi ini kita sungguh-sungguh harus berpikir ulang. Kita harus meriset cara berpikir kita. Siapa kita di hadapannya? Apakah kita orang-orang yang bisa dikatakan baik? Bapak tersenyum melihat kita. Bapak mengelus kepala kita. Bapak menitikkan air mata, mengatakan, nak, engkau baik bagiku. Nak, engkau setia kepadaku. Dengan umur kita, kebetulan saya lihat beberapa rambutnya udah mirip-mirip ya. Warnanya, tadi saya sempat beli kue, tukang kue bilang gini, Bu, ibu tuh di highlight ya. Sempet-sempetnya dia nanya, saya iya, di mana? Kebetulan ibu, di mana tuh Ci, bagus banget katanya. Terus saya bilang, nggak dikasih tahu, jauh banget. Saya bilang, oh tapi nggak apa-apa, kasih tahu aja katanya. Masa saya bilang soalnya di sorga, dari sorga saya bilang. Akhirnya mereka ketawa, iya ini dari Tuhan. Saya bilang, iya mungkin mah banyak tidak putih tapi abu-abu kayak ibu tuh jarang. Nih narsis ya Bu, membanggain diri sendiri. Maksud saya begini Pak Bu. Sekian lama kita bertuhankan Yesus, beralahkan Elohim Yahweh Bapa di sorga. Kalau kekristenan kita hanya biasa-biasa saja, nggak beda dengan tetangga kita. Kehidupan kita juga biasa-biasa, bahkan mungkin lebih buruk. Lalu apa gunanya Yesus mati? Mana ada Tuhan yang mati? Nggak ada. Coba cari dimanapun di luar kekristenan, nggak ada Pak Bu juru selamat. Tuhan kok mati? Aneh. Nah dari keanehan itu harusnya kita mengerti mengapa
boleh jawab saya. Kristen apa definisinya? Boleh? Nggak apa-apa, kita kayak kelas aja. Saya kebetulan juga dosen soalnya. Nggak apa-apa. Boleh? Mengangkat tangan, menjawab spontan, nggak apa-apa. Kristen artinya? Pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Ada lagi? Mungkin ada lagi, nggak apa-apa. Pengikut Kristus, oke, good. Ada lagi? Ternyata 60 ya. Nggak mau saya kasih 50 kesian, kok saya udah dengar lagi. 60 deh, 60. Ternyata to be like Christ. Harus menjadi seperti Yesus. Pengikut Kristus minimal yang 12 ya. Bu, Pak, ada 12, ada 70, ada 120. Kategori murid-murid Yesus banyak. Sampai yang 3000. 12, 70, 120, 3000. Itu kategori murid-murid. Pengikut Yesus. Tapi di mana mereka saat Tuhan Yesus disalibkan? Di mana? Saya tanya, kemana 12 murid yang, waduh, kata Petrus mau ngeluarin pedang. Pokoknya Petrus sudah mengeluarkan pedang, memotong kupingnya Markus, ya, tentara Romawi. Di mana? Kalau hanya sekedar pengikut Kristus, KTP saudara menandakan bahwa saudara orang Kristen, pengikut Kristus, itu hanya otomatis. Ya, saya tidak tahu, saya tadi sempat bercerita dengan Ibu Gembala bahwa beragam kepercayaan itu indah. Indah. Tapi amat sangat indah ketika kita menjadi saksi yang luar biasa. Indah, semua agama indah, semua agama baik. Tetapi kita harus mengambil satu esensi keberagaman kita. To be like Christ. Harus sampai di titik menjadi seperti Kristus. Kalau segala berkat, segala kebaikan itu dapat dari agama-agama seberang. Oh, mereka sukses, apalagi orang Jepang, agamanya Shinto. Mereka nggak percaya Yesus. Bukankah mereka negara yang makmur? Singapura dulu terkenal, bahkan Bali ya yang paling dekat dengan kita. Kalau motor nggak bakal hilang. Ya nggak tahu sekarang ya. Sekarang kan udah banyak tuh kejahatan yang bertumbuh subur. Kalau motor nggak hilang, lupa. Mereka nggak percaya Yesus. Lalu apa kelebihan kita? Lalu apa yang kita tunjukkan? Jadi tidak heran kalau tidak banyak yang tertarik dengan Yesus. Mahatma Gandhi pun mengatakan, ajaran Yesus, gaya hidup Yesus yang saya baca dari Alkitab mempesona saya. I was wanted to be a Christian. Saya dulu mau jadi Kristen, tetapi setelah melihat gaya hidup orang-orang Kristen, saya step back, saya mundur. Nah, pertanyaan saya ulang lagi. Siapakah Bapak, Ibu, saya di hadapan? Kita akan buka Roma 12. Boleh multimedia? Roma 12 ayat 1 dan 2. Boleh ditampilkan ayatnya? Roma 12 ayat 1 dan 2. Baik, kita sama-sama baca supaya semangat ya. Mari kita mulai. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan tubuhmu, sehingga
katakan pada pagi ini, sehebat apapun hamba Tuhan, sebesar apapun Bapak dan Ibu Gembala mengundang hamba Tuhan, itu tidak akan merubah kehidupan saudara. Itu tergantung pilihan bebas saudara. Ada free will, ada kebebasan yang Allah berikan pada kita masing-masing. Kita mau berubah, kita mau merenungkan firman Tuhan, mau melakukannya, itu tergantung pada kita masing-masing. Sekali lagi saya bilang, ya mungkin banyak juga saya masih hitam ya, tapi mungkin udah dicat ya. Ya jadi saya kalau banyak yang putih saya makin semangat nih. Saya mau bilang lampunya udah mulai merah ya, orange sampai udah mulai klik. Hati-hati, kita nggak tahu kapan kita berhenti. Amin ya Pak. Amin. Jadi kita harus tahu gigi yang mulai tanggal, encok gitu ya. Ya Ibu Gembala juga bilang bisa sakit nih. Itu semua hanya lampu kedap-kedip orange. Tapi lucu di Indonesia kalau lampu orange diapain Bu? Malah diterabas gitu. Kesempatan dalam kesempitan begitu ya. Jadi sebetulnya kita merenung dong ya. Udah dikasih warning kok masih petentengan istilahnya. Firman Tuhan bilang kalau aku mendasarkan kamu demi kemurahan Allah. Ada batas kemurahan Allah. Ada batas. Allah memang panjang sabar, panjang kasih, tapi sepanjang-panjangnya panjang ada batasnya dong. Jadi kalau Allah membatasi kasihnya, itu keadilan Allah. Mungkin demi kasihnya dia akan menghargai saudara, akan memukul saudara. 1,5 tahun yang lampau, tepatnya saya kena kanker lambung. Saya kurus begini, tadinya kata orang-orang sih gemoy gitu ya, katanya gitu. Tapi saya kurus Pak, Bu, 13 kilo turun. Lambung saya 70% dibuang. Jadi saya kayak bariatrik ya. Artis siapa tuh? Ada artis yang Melly Guslow. Ini nonton ini nih. Siapa tuh? Tayangan-tayangan ini. Betul Pak, Melly Guslow. Jadi makan sedikit. Tapi kalau Bu Melly mungkin bisa diatur. Mau 40%, 50%, saya 70% dibuang. Karena kankernya sudah tanpa rasa sakit. Saya orang sehat. Saya orang nge-gym. Saya senang renang. Saya udah diet karbo, minyak, gula. Tapi tiba-tiba kata dokter positif kanker amat sangat ganas stadium 3. Lalu saya operasi, saya sempat didoakan PRA, saya ke Penang, tapi di Penang saya nggak deal karena saya minta. Ada seorang Tuhan bilang begini, setelah saya berangkat PRA, saya berangkat ke Penang. Waktu saya mandi, ada seorang berkata, minta di biopsi ulang. Terus saya minta sama dokternya nggak mau. Akhirnya saya balik ke Indonesia. Di Indonesia saya di biopsi ulang. Dan setelah berjalan operasi, itu harus cepat. Karena amat sangat ganas gitu. Operasi, setelah nunggu katanya 2 minggu nggak keluar, 3 minggu nggak keluar, akhirnya 5 minggu baru keluar. Anak saya sempat emosi. Dokter tahu nggak? Kami ini bingung, mama saya mesti lihat apa? Apakah kemo, apakah imuno, apa gitu. Tapi puji Tuhan, di minggu kelima dokter bilang, maaf, kenapa begini lama? Ada sesuatu yang mengherankan untuk kami. Ibu harusnya stadium 3, tetapi menjadi stadium 1. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan. Tapi tahukah Bapak Ibu mengapa saya diizinkan mendapat mukjizat itu? Pak, jangan pernah meminta mukjizat kalau tidak ada kepentingan Tuhan. Saya tahu saya diberikan karena masih banyak kepentingan Tuhan lewat hidup saya. Sejak itu, Pak, 1 bulan setelah operasi, saya mampu berdoa 3 jam. Jam 3 kurang 15 menit saya pasti bangun. Salah satu karyawan saya tahu. Sampai jam 6. Dia sekali pusat selalu bikin doa pagi jam 5 pagi. Dan saya juga berharap, percaya bahwa GBI Trikora pun mengadakannya. Di mana doa pagi itu akan memimpin saudara, memulai hari-hari saudara. Kalau belum ada, nggak apa-apa, kita harus bangkit sendiri. Sampai saat ini sudah 1,5 tahun saya mampu berdoa 3
3 jam Pak Bu di pagi hari. Kalau minggu khusus ini saya cuma 2 jam, jam 4 dan jam 5. Letih, letih. Saya harus khotbah ke sana, khotbah ke sini, ngajar. Tetapi saya tidak pernah mau meninggalkan hubungan persekutuan yang erat dengan Tuhan. Bagi saya ini yang terpenting. Bagi saya ini satu-satunya tujuan hidup. Kalau saudara, tadi saya masuk gereja, saya lihat, indah sekali gereja ini ya. Ibu bersaksi bahwa semua ini berkat Tuhan, baru direnovasi. Saya bilang, Tuhan, Engkau melihat jiwa-jiwa di sini. Engkau melihat kami. Bapak, kami ingin berubah. Kami ingin menjadi seperti yang Engkau rindukan. Tahukah saudara bahwa selamat, kita kan orang Kristen tuh paling pede ya. Kita masuk surga dan pasti begitu ya. Udah yakin dah masuk surga. Ya. Tahukah saudara surga yang dalamnya ada keselamatan? Selamat untuk Bapak, Ibu, dan saya. Bukan sekedar terhindar dari neraka. Saudara bukan hanya bebas dari neraka. Itu belum selamat yang Allah Bapa inginkan. Selamat adalah ketika Bapak, Ibu dikembalikan pada rancangan awalnya. Bapak, Ibu harus selem dan demut. Selem artinya segambar. Demut artinya serupa. Saudara, di sisa hidup terutama kita ya Pak yang udah abu-abu, mulai abu-abu, gigi mulai tanggal, rematik udah mulai keluar, encok-encok. Itu harus amat sangat serius. Tapi bukan berarti yang muda-muda juga jadi gak amat sangat serius. Karena umur itu tidak ditentukan. Seperti uap, kata firman Tuhan. Sekarang terlihat sebentar banyak. Lalu kalau saudara tidak serius untuk dikembalikan pada rancangan Allah semula, saudara mau apa? Saudara mau apa? Mungkin terlalu pendek ya pagi ini kalau saya jelaskan. Bahwa di luar kita ada kemungkinan keselamatan, saudara. Di luar Yesus tidak ada. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Amin. Betul? Amin. Yohanes 14. Satu-satunya. Tetapi kalau kita mau fair, bagaimana dengan Pak Abraham? Bagaimana Pak Daniel? Bagaimana kekasih-kasih Tuhan Nuh? Untuk apa diselamatkan dari banjir kalau dia akhirnya toh masuk neraka? Belum ada kekristenan. Ini satu statement yang saya mau nyatakan lagi. Yesus pun belum Kristen pada waktu beliau meninggal. Halo, Bu Nina, pendeta Nina jangan diundang lagi deh. Aneh banget katanya. Ya, saya dosen, jadi saya bisa kasih tahu. Kebetulan saya sekolah teologi 9 tahun. Saya ambil juga psikolog, S2 saya psikolog dan master teologi. Saya mau katakan, ada hal-hal yang dipertimbangkan Allah, Bapa kita Sang Maha Kuasa, Sang Maha Adil, untuk orang-orang yang tidak punya kesempatan mengenal Yesus. Yang mengerikan kalau saudara diberi kesempatan untuk mengenal Yesus, tapi saudara sia-siakan. Saudara hidup seperti orang biasa. Ayat 2 Pak, Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Next moment, mohon. Oke, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, kalau Bapak Ibu sama-sama aja. Bapak Ibu, ya bodoh maning sama begitu. Ya kalau dia jahat ya kita balas. Ya lo pura-pura, dia nggak pura-pura nggak lihat, kita juga pura-pura nggak lihat. Kelakuan kita sama. Memang kelakuan itu dimulai dari cara berpikir. Ya karena itu keluar dari pikiran dan perasaan. Dari segala yang kita inginkan, dari yang kita pikirkan, itu keluar perbuatan. Lalu kalau saudara menjadi serupa dengan dunia ini, untuk apa? Saudara nggak berbeda. Firman Tuhan berkata, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Siapa yang melakukan? Firman Tuhan bilang berubahlah, berarti kita. Percuma kita berdoa, Tuhan ubahlah aku, Tuhan jadikan aku sabar, Tuhan jadikan aku rendah hati, Tuhan jadikan aku orang baik. Firman ini mengatakan saudara yang melakukannya. Kekang diri saudara, salibkan keinginan daging saudara. Ketika mau marah
Ya saudara, stop. Tuhan, stop. Sebetulnya saya bisa malu ya ngomong ini, karena kebetulan saya punya beberapa karyawan. Kadang-kadang saya marah, tapi marah yang konstruktif boleh, marah yang membangun boleh, tapi marah yang gak jelas atau katakanlah ya masih bisa diampuni kok. Kenapa kita berbesar? Kenapa kita perluas? Tunjukkan perbedaan saudara. Di situ berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Lagi-lagi di sini ada 3 tingkatan, Pak. Yang baik. Yang baik berarti baru awal. Manakah kehendak Allah? Apa yang baik? Itu mah biasa. Di seberang kita juga banyak yang berbuat baik, bahkan lebih baik. Lebih baik mereka. Lalu naik lagi yang berkenan kepada Allah. Cari, ini agenda kita. Ini kesibukan kita. Jadi menyembah Allah itu bukan saat ini loh Pak. Ini liturgi doang. Ini meeting together. Ini bertemu bersama, berkumpul bersama. Ini liturgi yang diturunkan oleh bapak-bapak rohani kita. Begini ya, habis nyanyi penyembahan ya, habis penyembahan nyanyi lagi ya, nanti pendeta naik ya, nanti begini. Ini liturgos. Ini hanya liturgi. Saudara belum ada sampai pada penyembahan yang benar. Penyembahan itu 24 jam di hadapan Allah. Bagaimana sikap hati saudara? Bagaimana cara saudara berpikir? Bagaimana saudara berkehendak? 24 hours in the presence of God. Saudara harus menjaga perasaan Allah. Saudara harus memiliki sikap yang pantas. Takut. Bersikap pantas sebagaimana mestinya. Jagai hati. Ketika saudara melihat orang itu kok kayaknya gak senyum, terus saudara gak mau lihat lagi, gak mau banget ya? Atau enggak Bu Gembala jemaatnya lewat gak nyala, atau Bu Gembalanya yang gak nyala, jemaat langsung sombong banget, mau Bu Gembala dia kok begitu sama kita. Nah, hindari itu. Langsung bilang pergi kamu, diam. Semua tergantung pilihan saudara. Saudara yang berubah diri, saudara yang berubah karakter saudara. Sehingga pertanyaan siapakah kita di hadapan Allah, itu saudara yakin bisa jawab. Aku anak kesukaannya. Aku dalam proses menjadi seperti Kristus. Aku pantas memanggil Bapa. Orang Kristen terlalu sering untuk maaf, saya kan psikolog juga ya. Emosi itu menular. Saudara-saudara, emosi itu menular. Dalam suasana surga ini, suasana gereja, dimunculkan suasana surga. Tingkatan emosi ada alfa, beta, delta. Ya, saya nggak usah terangkan satu persatu. Tapi posisi delta, posisi tertinggi, itu ada di suasana seperti ini. Tutup mata, lagunya mellow, penyembahan, suasana gereja apalagi pakai AC. Ini menular. Saya tidak bilang bahwa saudara tidak serius meluapkan emosi, serius pasti. Tetapi jangan kira bahwa roh gelap juga tidak bekerja di dalam ruangan ini. Bahkan di dalam hati kita masing-masing, roh gelap seperti singa yang mengaum-ngaum, siap mendekat. Dia terus waspada, dia akan terus mengganggu kita. Kita yang mengambil keputusan. Saat ini nih, enak banget katanya obat ngantuk ya, obat tidur ya. Alkitab katanya obat tidur ya, baca 2 menit, 3 menit, gitu ya. Nah, tetapi ini lagi khotbah nih, nggak sedikit yang fokusnya terpecah, bias. Klik. Jempol saya agak bengkok. Enggak sih emang bawaannya. Artinya saudara hati-hati. Saudara hati-hati bagaimana saudara harus bersikap saat hamba Tuhan menyampaikan firman, saat dalam ibadah. Jiwa saudara harus saudara putuskan untuk bersih. Saya memilih Tuhan, saya ingin menguduskan diri saya. Karena firman Tuhan tadi berkata, berubah
reality. Penyembahan saudara bukan sekedar ini baik, karena harus ada keteraturan. Kita sebagai orang Kristen bentuk liturgi kita seperti ini, ibadah kita seperti ini. Tetapi ibadah saudara adalah ketika saudara ada di luar gereja ini. Itu sesungguhnya. Bagaimana saudara sebagai pedagang berdagang, bagaimana ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga mengatur keluarga, pebisnis ya berbisnis. Ada yang kuliah kedokteran di sini? Ada? Oh puji Tuhan. Ada yang kuliah sastra Inggris, apalagi teknik. Ada kuliah teologi. Kita sama-sama buat tangan. Ya. Tapi perhatikan, ujian kita semua sama. Ujian yang kuliah nggak kuliah sama aja. Apa ujian kita? Ujian ekonomi. Mata kuliahnya ekonomi ya. Ya, saudara banyak loh. Tanpa sadar saudara karena ekonomi, karena keuangan, saudara jadi menempatkan Tuhan bukan yang satu-satunya. Sebab prioritas di tempat ini prioritas, oh Tuhan, Engkau prioritas, Engkau satu-satunya, Engkau segalanya. Bagaimana di luar pintu ini? Banyak saudara yang mengganggu kita, menggoda kita. Belum dari kita sendiri, dari luar begitu banyak. Termasuk HP. Ada yang senang drakor? Kalau disuruh angkat tangan, nggak ada yang angkat tangan masih. Ya, iya. Terus apa tuh sinetron, apa tele, apa itu yang bintang-bintang film itu apa nih? Soalnya saya nggak suka nonton, jadi susah. Ya FTV, bener Pak. Berita-berita itu loh, apa ya? Berita-berita itu lah pokoknya si ini nikah, si ini cerai, si ini gitu. Gosip betul, gosip. Nah, saudara, gitu. Yuk kita cek dong. Berapa banyak waktu saudara terbuang untuk itu? Bu, jadi nggak boleh kerja dong Bu. Saya bekerja Pak Bu. Saya hamba Tuhan, tapi saya bekerja. Saya ingin kaya, bahkan sekaya-kayanya. Saya ingin kaya amat kaya. Apapun itu saya bolak-balik. Saya ingin kaya banget Bu. Tapi untuk pekerjaan Tuhan sangat membutuhkan saudara. Jangan bilang, oh Bu ini boleh ngomongin uang, promo tentang uang, bukan. Apapun keadaan saudara Bapak, dengan umur saudara, dengan keadaan saudara, ibu, semua, Tuhan sangat membutuhkan. Kalau kondektur boleh melayani Tuhan, boleh banget. Tapi kalau direktur, lebih efektif. Sama-sama tur ya, belakangnya kondektur, direktur gitu. Ya, artinya pakai seluruh kapasitas hidup saudara untuk melayani Tuhan. Jangan merasa kecil, jangan merasa aduh udah tua. Ya oma di belakang. Enggak, kita masih diperpanjang umur kita. Amin. Amin. Saya tuh nggak minder loh dengan kanker saya. Memang puji Tuhan 2 bulan yang lalu dokter bilang bersih. Ya, puji Tuhan. Saya tahu ada kepentingan Tuhan dalam hidup kita. Ada kepentingan Tuhan dalam hidup saya. Saya nggak mau Pak sekedar panjang umur. Nggak mau. Tapi ujungnya saya gagal. Saya tidak dikenal. Terakhir firman Tuhan yuk. Mulai Matius 7 ayat 21. Boleh? Apakah kita akan mencapai titik ini? Bagaimana? Saudara di hadapan Tuhan, saudara harus yakin pasti siapa saudara di hadapannya. Firman Tuhan mengatakan, ini agak panjang ya, 3 ayat. Mari sama-sama yuk, biar semangat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Mereka dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 2. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23, mengerikan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka
Ini Alkitab yang menulis. Kemungkinan di antara kita, termasuk saya, Tuhan bilang aku gak tenang. Persoalannya terus terangnya nanti ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Nanti pada saat pengadilan itu ditegakkan, kemungkinan Tuhan bisa berkata seperti itu. Ayat 22 bilang, loh saya kan udah bernubuat, saya udah membuat mujizat, saya sudah ayat 1 ya, ayat 1 khususnya untuk jemaat nih. Kan udah doa, nyebut-nyebut Tuhan terus. Tiap hari aku Tuhan. Tapi 21 bawah bilang, bukan soal Tuhan. Tapi kamu lakukan kehendak Bapa enggak? Kamu lakukan enggak itu? Ayat 22 khusus untuk kita, Bu. Gembala, pemuka-pemuka, worship leader, tim musik, pokoknya seluruh aktivis, termasuk saya. Aku udah gini, aku kan udah latihan musik, aku kan udah singer, aku kan. Tapi ayat 23 Tuhan Yesus bilang, nah, kamu semua pembuat segala kejahatan. Kejahatan apa ya? Kan kayaknya baik loh, apalagi saya pendeta, ibu gembala, semua aktif, termasuk aktivis pelayan Tuhan Bapak. Aku kan jemaat yang gak pernah absen. Jahat apa? Awal saya sudah buka Pak Petrus, seorang rasul besar yang namanya paling sering disebut dalam perjanjian baru, yang katanya rela mati untuk Tuhan Yesus, yang pada saat Tuhan Yesus mau ditangkap dia memutus telinga Markus. Tapi pada saat itu dia tega-teganya 3 kali itu angka maksimal ya Bu. Makanya kita kalau marah juga lebih dulu 3 kali, awas lu ya, udah mau gak maafin gitu ya. Kan 3 kali batasannya ya. Ini 3 kali meninggalkan Tuhan Yesus. Coba bayangkan, menyangkal Tuhan Yesus. Apakah saudara tentu tidak bisa menyangkal, wah aku mau tinggalin Kristen, aku gak mau. Enggak. Tetapi sikap saudara yang terus melukai hati Bapa, terus menyakiti dengan ketidakinginan berubah secara serius, harus berubah. Kekristenan itu bukan biasa-biasa saja, harus sampai pada tingkatan sempurna tadi Pak. Baik, berkenan kepada Bapa, ketiga sempurna. Nah sempurna itu, nggak mungkin dong Bu, siapa sih kesempurnaan yang di atas? Nah, saudara senang banget pakai kalimat itu. Saudara ikut tetangga seberang, kesempurnaan hanya milik Allah. Betul? Tidak. Kalau salah saya, saudara tidak usah undang saya lagi. Sekali lagi terakhir, oke saya buktikan. Matius 5:48, benar saya janji ini terakhir. Minggu banyak banget aku janji, tapi nggak bohong ya, ini terakhir. Matius 5:48. Boleh dibaca? Saya mau diam. Mari sama-sama jemaat, semua bergembala. Ulang, tolong diresapi. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Yes, you must be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Nggak ada pilihan. Kau dan aku harus sempurna. Ini Tuhan Yesus ngomong di Matius 5, 6, 7. Itu perkataan Tuhan Yesus. Kalau kita orang teologi tahu itu namanya golden rules. Matius 5, Matius 6, Matius 7, 3 pasal. Ini nasihat-nasihat Tuhan Yesus langsung. Jadi Tuhan Yesus ngomong, kamu aku harus must be perfect. Enggak ada pilihan Bu Pak. Kalau saudara tidak percaya, berarti saudara tidak percaya Tuhan Yesus. Saudara tidak percaya Alkitab. Kita bisa dan harus sempurna. Bu, sempurna apaan sih Bu? Susah amat. Begini Pak Bu, sempurna itu begini. Botol aqua
200 mili, 500 mili, 1500 mili, atau botol sama-sama botol. Semua sebutannya botol, wadah. Tetapi ketika masing-masing wadah itu mencapai takarannya, itulah sempurna. Bukan soal sedikit gede, kalau ibu kan pendeta ini dong, banyak dong doa dong, jangan-jangan ibu pasti masuk surga, kita enggak, gitu misalnya. Gimana sempurnanya bu? Tadi, ya Pak, ini ada air mineral 200 mili, ya di tempat lain mungkin, Bapak ada pegang 500 mili, Bapak kita di luar ada yang 1500 mili. Semua akan disebut penuh, full, sempurna, ditutup, disegel, siap. Itu kesempurnaan kita. Jadi lakukan bagian saudara. Jangan melihat yang lainnya, melihat untuk menjadi encourage, menjadi penyemangat boleh. Jadi semangat, lihat ibu gembala, lihat bapak, semangat, boleh. Lihat aktivis kita, semangat, boleh. Tapi langsung kita juga lihat diri kita. Sekali lagi, jangan buang waktu saudara. Nggak ada Pak, nggak ada yang kita butuhkan selain Dia sebagai satu-satunya. Firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Ketika Bapak membutuhkan kesehatan seperti saya, kesembuhan, saudara ingin ekonomi saudara diperbaiki, atau mungkin rumah tangga saudara ada yang terganggu, atau keadaan-keadaan lain yang tidak saya sebutkan, saudara bukan masa bodoh. Saudara boleh mengurus itu, tapi jangan pernah meninggalkan fokus hidup untuk mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Karena tanpa saya, nanti ketika kalau saudara sungguh-sungguh mencari Allah, saudara pasti akan ditolong. Saudara jangan membalik hukum Allah dengan mencari tambahan, maka semua akan ditambahkan. Saudara hanya mencari penambahan, tapi saudara tidak mencari Allah dan kebenaran. Pagi ini, menjelang siang, saya sungguh-sungguh mengajak kita semua untuk serius menanyakan, siapakah kita di hadapan? Siapakah kita di hadapan? Saudara yang bisa menjawab. Dan saya percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan tumbuh. Tetapi pertumbuhannya itu tergantung Bapak Ibu saudara. Apakah kamu menguasai saudara sehingga menjadikan Tuhan satu-satunya? Ketika Tuhan satu-satunya, maka yang lain itu pasti akan ditambahkan kepada kita. Baik, kita akan tundukkan kepala, satukan hati. Kami mengundang singkat dan musik. Saya minta di bersama saja. Bapak, hamba bersyukur kalau hamba sudah berhenti berbicara. Sementara singer dan pemusik menyanyikan sebuah lagu dengan setengah suara. Bapak, hamba bersyukur kepada Engkau begitu baik dalam hidup kami. Hamba sudah berhenti berbicara. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata, lagu yang tadi kita sudah nyanyikan dengan setengah suara. Refrennya dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas
pembaruan budi, sehingga kami dengan yakin menjawab bahwa kami adalah anak kesukaan di hadapan-Mu. Hamba percaya Bapak, Engkau memberkati GBI Trikora. Hamba berdoa memberkati semua anak-anak hamba di sini, pemuda-pemuda, baik di atas mimbar maupun di bawah mimbar. Berkat Allah yang luar biasa, yaitu berkat kesucian, berkat kekudusan, berkat-berkat surgawi melimpah atas mereka. Maka seperti janji-Mu, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Berkati mereka semua Tuhan, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam setiap tanggung jawab mereka. Terlebih Bapa yang berumah tangga, diberkati rumah tangganya. Yang sedang menantikan teman hidup, diberkati oleh Tuhan, sehingga semua dalam rangka kekekalan. Berkati semua Bapa. Hamba juga memberkati para jemaat di sini, semua jemaat yang begitu setia. Kobarkan terus api roh-Mu Bapa, biar mereka terus semangat masuk dalam gereja. Terlebih bahwa mereka berdoa masing-masing di tempat mereka, dimanapun mereka berdagang. Roh Kudus, dengan hormat Hamba meminta, ajar mereka semua banyak berdoa, karena berdoa adalah komunikasi kami dengan Engkau. Kami tidak kuat melihat dunia yang begitu jahat, dunia yang begitu menarik kami pada dosa. Tapi dengan komunikasi dengan Allah 24 jam sehari di hadapan Allah, kami akan kuat. Berkati semua jemaat-Mu, apapun keadaan mereka, permasalahan mereka, Tuhan Yesus Bapa di sorga menolong mereka. Terima kasih untuk gembala, Pak Bapak dan Ibu gembala, dan seluruh keturunannya, anak, cucu, mantu, semua diberkati oleh Tuhan. Mereka boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Bapa. Hamba percaya apapun kebutuhan mereka, baik kebutuhan dunia maupun surga, semua dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Mari terasa pada hambanya, diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Amin. Amin.